Ya, halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Nah, sekarang kita lanjut ke spesifik tiap sectionnya dan pada kali ini saya akan jelasin tentang section listening di IELTS. Jadi, listening itu ada 40 pertanyaan dan kita harus bisa mengerjakannya dalam waktu 30 menit. Plus 10 menit untuk diberi waktu untuk memindahkan jawaban jika kalian akan menjalankan tes menggunakan paper. Namun kalau kalian mau tes pakai komputer, kalian cuma dikasih waktu 2 menit aja. Dan ada 4 sections, 4 bagian dengan 6 tipe pertanyaan yang kemungkinan akan muncul. Nah, ini adalah sections-nya yang ada di listening. Mulai dari kiri bagian atas, jadi itu part 1 atau bagian 1. Ada 2 orang yang sedang berbicara tentang daily context atau percakapan sehari-hari lah. Contohnya ini adalah tentang pemesanan travel atau pemesanan hotel lewat telepon. Kemudian ke part 2. Di part 2 itu kita akan dengar satu orang berbicara sendiri. Nah, tapi tetap saja di part 2 ini masih membicarakan tentang daily context. Contohnya adalah tour guide yang menjelaskan tentang museum tour. Atau kalian misalnya sedang jalan-jalan di museum kan ada orang yang berbicara tuh sebagai tour guide-nya, nah itu kira-kira. Nah, terus yang bagian kiri bawah itu adalah part 3. Jadi kalian balik lagi mendengarkan beberapa orang mengalami percakapan, sedang mengobrol. Nah, namun ini lebih spesifik mengenai educational context. Contohnya adalah ada 2 atau 3 murid-murid sedang berdiskusi mengenai proyek atau tugas yang mereka dapatkan dari dosen mereka. Kemudian yang part terakhir, ini balik lagi ke monolog atau satu orang yang berbicara. Jadi kalian mendengarkan orang tersebut menceritakan sesuatu. Nah, topik tentang akademik. Misalkan tentang dosen yang berbicara mengenai keuntungan yang didapatkan dari rutinitas menari atau rutinitas melakukan olahraga. Jadi memang beragam ya untuk sectionnya sendiri dan siapa yang berbicara dan berbicara tentang apa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tipe pertanyaannya. Jadi sebenarnya ada 6 tipe pertanyaan. Yang pertama ini form completion. Jadi ada tabel atau ada notes panjang gitu dan kalian harus mengisi. Nanti contohnya akan saya beritahu di pertemuan akhir. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan secara singkatnya dulu saja. Kemudian yang bisa juga flowchart atau tabel di form completion. Yang kedua ada multiple choice atau pilihan ganda. Ya kan kalian yang pernah TOEFL ITB pasti menemukan tipe kayak gini. Nah, ini juga sama, tipenya multiple choice juga ada. Dan yang ketiga adalah short answer, jadi isian. Karena di IELTS ini memang pilihan ganda itu sebenarnya hanya ada di listening dan reading, sisanya ya kalian harus mengisi sendiri itu jawabannya, bukan memilih jawaban. Yang keempat adalah matching list. Jadi kalian diberi pilihan, list atau daftar pilihan dan kalian harus memindahkan pilihan itu ke soal yang tertera. Yang kelima ada sentence completion, sama seperti short completion, short answer, cuma ini bentuknya lebih ke arah kalimat gitu pertanyaannya. Dan yang terakhir ada labeling. Labeling ini yang menggunakan informasi visual. Biasanya pertanyaan itu berupa map atau denah ruangan. Lagi-lagi ada beragam tipe pertanyaan yang ada di IELTS. Nah, sekarang kita masuk ke teori dan praktis. Untuk awalan saya tidak akan langsung masuk ke tipe pertanyaan atau mengerjakan soal IELTS secara menyeluruh karena memang cukup rumit kalau dasarnya masih kurang. Jadi saya akan mengajarkan dari dasar dulu agar nanti tidak kebingungan begitu mulai masuk mengerjakan soal IELTS yang benar.
Nah, sekarang kita belajar dulu mengenai understanding numbers dan the alphabet. Kenapa? Karena numbers ini biasanya muncul di awal di antara 10 pertanyaan awal di part 1 itu setidaknya ada 1 atau 2 pertanyaan yang muncul. Dan tidak menutup kemungkinan di section selanjutnya antara nomor 10 sampai 40 itu juga akan ada. Sekarang kita belajar dulu mengenai understanding number. Jadi kalian ini harus bisa identifikasi, mengingat dengan cepat dan menulis juga, sekaligus menulis nomor yang kamu dengar. Misalkan biasanya sih ya, itu percakapan tersebut membahas tentang telepon number atau nomor telepon. Nah, tiap nomor ini akan disebutkan satu persatu. Misalkan, what is your telephone number? Terus dia orang tersebut bakal bilang 516539002. Nah, kalian harus bisa menulis nomor itu secara berurutan dan tidak boleh ada yang terlewat atau tidak boleh ada yang salah, karena ketika ada yang salah maka satu nomor tersebut dianggap salah. Atau mungkin nomor pos atau postal code 71587. Nah, kalian benar-benar harus mengikuti jawaban tersebut dan menulis ulang di lembar jawaban kalian. Kemudian yang kedua, alfabet. Sebenarnya di IELTS sekarang ini ada yang bilang tidak muncul, tapi ada yang bilang juga kalau memang pertanyaan mengenai alfabet ini masih muncul. Jadi lebih baik kita belajar saja ya. Sama seperti nomor, cuma ini konteksnya adalah huruf. Jadi kalian harus bisa menghafal saat mendengarkan itu, kalian langsung menghafal, langsung mengingatnya dan menuliskannya di lembar jawaban. Ini menurut saya pribadi cukup sulit ketimbang number, karena memang ada 2 atau 3 huruf yang secara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tuh suka ketukar, kayak A, I, dan I. Kan I itu kan kalau di bahasa Indonesia kan ya huruf I kan, tapi kalau di bahasa Inggris I itu ya sebenarnya E gitu. Itu yang suka kebalik-balik. Makanya ini juga penting sehingga saat nanti kalian tes terus keluar, kalian bisa menjawabnya dengan benar. Ini juga harus hati-hati karena satu huruf saja yang salah artinya ya kalian dianggap salah menjawab. Misalkan, what is your name? My name is Maguire. Can you spell it? Terus si orangnya akan ngomong, yes, sure. It's Maguire. Akan di spell satu persatu. Cuma hati-hati lagi yang antara A atau A, I atau I atau E. Nah itu kalian harus benar-benar melatih kuping kalian agar terbiasa mendengar alfabet tapi dalam bahasa Inggris. Atau yang kedua, Miss Thompson. What is your surname? It's Thompson. Thompson. Kurang lebih seperti itu di audio. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan tugas supaya kalian bisa berlatih dan bisa mengetahui hal-hal yang masih kurang saat kalian mengerjakan listening, sehingga kalian bisa memperbaikinya dan semoga kedepannya bisa benar menjawab pertanyaan mengenai alfabet dan number ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom komentar ya.